Ingat nggak sih teman-teman, zaman dulu pas kita itu masih kecil, nah kalau kita inget-inget lagi, setiap kali ada perilisan film baru ya di bioskop, biasanya beberapa minggu kemudian di rental PS tuh ada gamenya. Atau mungkin bahkan buat teman-teman semua yang kaya banget ya orang tuanya. Mungkin di hari yang sama ketika sebuah film tertentu ini dirilis, kalian udah punya gamenya tuh di rumah, udah dibeliin sama papa dan mama. Dan era-era ini itu tuh berlangsung di era PS2 sama PS3. Dimana banyak banget film-film yang itu diadaptasi jadi game pada saat itu. Mulai dari game Spider-Man yang dibikin sama Sam Raimi, sampai eranya Amazing Spider-Man versi Andrew Garfield. Dan bisa dibilang film dan juga game itu selalu berjalan beriringan, kayak paket komplit gitulah. Tapi kalau kita lihat sekarang, kita tahu industri film Marvel tuh sekarang lagi gencar-gencarnya nggak sih ngerilis proyek baru. Dan baru-baru ini teman-teman mungkin tahu ya, Marvel baru aja ngerilis trailer dari film Avengers Doomsday. Dan bentar lagi kita juga bakal bisa nonton film Spider-Man Brand New Day. Tapi kenapa kok nggak ada gamenya ya? Iya nggak sih? Kayak seakan udah nggak ada lagi nih sistem yang seperti ini. Jadi yang namanya trend game movie tie-in alias game yang ceritanya itu plek-ketiplek ngikutin film bioskop itu kok sekarang tiba-tiba punah gitu aja ya. Dan kenapa kok sekarang ada karakter yang itu ada di film dan juga ada di game, ceritanya malah makin berbeda dan seakan dunianya pisah nih. Ternyata hilangnya game adaptasi film ini itu bukan karena developernya males, tapi karena ada perubahan besar dalam industri game dan adanya keputusan fatal di masa lalu yang bikin Marvel sepertinya trauma. Dan hari ini kita akan bahas tentang berbagai alasan kenapa game Spider-Man udah nggak punya game adaptasi filmnya lagi. Jadi kalau diinget-inget di zaman PS2 dulu, bikin satu game itu cuman butuh waktu 1-2 tahun dengan tim yang relatif kecil sebenarnya. Karena grafisnya masih sederhana ya, dan dunianya juga belum terlalu kompleks. Jadi ngepasin jadwal rilis game sama jadwal tayang film itu masih sangat memungkinkan. Sekarang nggak bisa kayak gitu, karena udah berada di era game triple A modern. Dimana misal nih bikin game sekelas Marvel Spider-Man itu butuh waktu minimal 4-5 tahun dan melibatkan ratusan developer, teknologi motion capture, aktor asli, dan budget yang tembus jutaan dolar. Bahkan seringkali lebih mahal daripada budget produksi film bioskopnya sendiri. Dan sangat susah banget pastinya kalau developer dipaksa bikin game berkualitas tinggi yang nantinya dirilis di PS5 tapi harus kejar tayang ngikutin jadwal syuting film Hollywood yang sering berubah-ubah akibat reshoot atau penundaan, yang mana hasilnya ya pasti bisa bikin gamenya berantakan. Dan industri game sekarang juga udah berevolusi terlalu jauh untuk sekedar jadi alat promosi sampingan sebuah film. Nggak cuman itu, hukum alam industri teknologi juga nggak pernah berjalan di tempat kan. Nah, seiringnya dengan lahirnya PS3, Xbox 360, lanjut ke PS4, PS5, bahkan era PC modern, arsitektur hardware juga mengalami lompatan performa yang eksponensial. Dan lompatan performa ini juga menuntut satu hal, yaitu efisiensi waktu dan anggaran biayanya. Dan tentu aja yang namanya industri game modern hari ini juga memahami mengapa formula movie tie-in ini jadi mustahil secara finansial. Apalagi di era tahun 2020-an hingga pertengahan 2020-an sekarang. Yang mana ekspektasi gamer terhadap sebuah game AAA juga udah berada di tingkat yang cukup ekstrim. Banyak gamer yang menuntut resolusi visual yang super tinggi, terus ray tracing, dan dunia open world yang masif yang kalau bisa nggak ada loading screen-nya. Dan tentu aja sistem motion capture, entah itu buat karakter utama maupun NPC-nya. Untuk mewujudkan ekspektasi yang begitu gila seiring berjalannya waktu ini, tentu studio game modern tuh nggak bisa lagi bekerja dengan 50 orang dalam 1 tahun. Contohnya game Marvel Spider-Man atau sequelnya yang dibikin sama Insomniac itu tuh butuh tim developer lebih dari 300-500 orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Waktu produksinya juga minimal 4-5 tahun. Itu kerja tanpa henti tuh. Gak cuman itu, budgetnya juga nggak lagi di angka jutaan dolar, melainkan udah tembus di angka 150 juta sampai 300 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini seringkali tuh jauh lebih besar daripada budget produksi film layar lebarnya sendiri. Kalau dipikir-pikir lagi, sebuah proyek film Hollywood itu biasanya ya punya siklus praproduksi hingga rilis di akhir sekitar 2-3 tahun. Nah, seringkali naskah cerita dari film superhero itu biasanya terus mengalami perombakan yang cukup radikal. Bahkan bisa aja di tengah-tengah proses syutingnya ada adegan yang dipotong, entah itu karakter beberapa diganti atau efek visualnya diubah di menit-menit akhir sebelum tayang.
dan jadwal rilis yang bisa mendadak bergeser maju atau mundur berbulan-bulan akibat keputusan eksekutif studio film. Dan tentu kita nggak bisa ngebayangin sebuah studio game modern dipaksa untuk membuat game movie tie-in di era sekarang. Karena ya kayaknya nggak mungkin banget sebuah tim yang itu butuh waktu kerja stabil selama 5 tahun yang biayanya 200 juta dolar harus menyesuaikan diri mereka dengan jadwal syuting film yang dinamis dan bisa berantakan dalam waktu 2 tahun aja ya kan? Kalau misalkan lagi nih, developernya dipaksa ngikutin tenggat waktu rilis film bioskop yang kaku, pilihannya ada dua, yaitu memperkerjakan tim mereka sampai mungkin burn out atau ngerilis game yang dipotong setengah narasinya dan gak nutup kemungkinan akan adanya aset daur ulang dan akan dipenuhi masalah teknis yang fatal. Di zaman sekarang, tentu opsi kedua adalah jalan pintas untuk ngematiin studionya sendiri. Selain itu, ada yang namanya trauma di masa lalu. Ini sebenarnya udah kita bahas di video sebelumnya, di video yang kita ngebahas tentang game The Amazing Spider-Man 2. Nanti kalian bisa tonton videonya setelah nonton video ini. Jadi gini, gak adanya game movie tie-in itu sebenarnya gak terjadi secara mendadak dalam beberapa tahun terakhir, melainkan hasil dari hancurnya kualitas dari sebuah game yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Hingga muncul tuh yang namanya istilah di komunitas gamer, yaitu kutukan game adaptasi film. Nah kalau diinget-inget guys, sebenarnya ketika biaya produksi itu mulai naik di era PS3 dan Xbox 360, publisher game sekelas Activision itu tuh biasanya tetap bersikeras memaksa developer untuk merilis game tepat waktu bersamaan dengan filmnya. Akibatnya kualitas produk itu bisa mulai merosot tajam dan kita bisa ngelihat bagaimana game Spider-Man 3 di PS2 dan di Nintendo Wii itu kerasa sangat dipaksain banget dan dipenuhi quick time event yang konyol. Gak cuman itu, kita juga bisa ngelihat yang namanya game Iron Man, terus The Incredible Hulk, dan Thor God of Thunder yang dirilis oleh Sega di akhir tahun 2000-an. Ini jadi bulan-bulanan para gamer karena kualitas grafis yang ngeri banget dan gameplay yang ngebosenin serta repetitif. Seakan game-game ini itu dibuat bukan berdasarkan kecintaan terhadap medium video game, melainkan murni sebagai komoditas dagang instan yang memanfaatkan logo filmnya di sampul game dan narikin duit para gamer. Puncaknya itu terjadi di tahun 2014 lewat game The Amazing Spider-Man 2 garapan Binox. Ya, game ini adalah contoh paling gamblang ya, dimana kalau misalkan sebuah game itu dibikin secara kejar tayang, ngikutin perilisan dari filmnya, ya tentu aja hasilnya amburadul. Padahal Binox tuh adalah studio game yang keren banget loh, karena mereka tuh udah bikin banyak banget game superhero dan gak pertama kalinya ngegarap game Spider-Man. Salah satu yang terbaik yang mereka garap tuh adalah Spider-Man Shattered Dimension, dimana sayangnya ketika mereka itu ngegarap game The Amazing Spider-Man 2, seakan mereka tuh gak punya waktu untuk mematangkan naskah dari cerita gamenya. Terus ya nggak punya waktu buat ngapus bug-bug teknis yang banyak banget, ataupun mikirin ulang sistem moral yang ada di gamenya, yaitu sistem Hero or Menace yang kita bahas sebelumnya, yang justru merusak kebebasan bermain para gamer. Jadi ya game ini dapat review yang hancur banget di Metacritic. Tentu aja bagi Marvel ini adalah alarm bahaya yang keras banget, dan syukurnya di bawah kepemimpinan Walt Disney ya. Terima kasih Disney yang telah mengakuisisi Marvel. Para eksekutif tuh kayaknya udah sadar kalau ngerilis game yang kualitasnya amburadul ya demi keuntungan jangka pendek adalah kesalahan strategi yang fatal. Kenapa? Karena hal tersebut secara perlahan ngerusak nilai atau prestis dari IP yang mereka miliki. Dan Spider-Man adalah wajah dari Marvel itu sendiri. Kalau misalkan game-game Spider-Man itu terus-menerus dicap sebagai produk sampah di industri game, maka nilai jual karakter ini secara keseluruhan di mata publik akan ikut turun. Fans juga akan mulai kehilangan kepercayaan, dan kesadaran akan bahaya kerusakan reputasi inilah yang akhirnya bikin Marvel memutuskan untuk bagaimana mereka itu bikin dan merilis sebuah game. Sebelumnya kita udah ngebahas ini juga ya. Nah, pada pertengahan tahun 2014, ada sebuah perubahan besar nih yang terjadi di internal perusahaan mereka. Jadi Marvel itu ngebubarin strategi lisensi lama mereka yang memang sepertinya nggak terlalu menguntungkan dan menunjuk Jae-ong untuk memimpin divisi baru bernama Marvel Games. Jae-ong ini tuh datang dengan satu filosofi yang cukup revolusioner, di mana dia mencoba untuk membalikkan semua tradisi puluhan tahun di Hollywood, dan dia melakukan hal yang cukup berani, yaitu kualitas is the king.
dan mencoba untuk melupakan momentum rilis film untuk ngerilis gamenya. Marvel Games itu menyadari kalau industri video game modern itu bukan lagi sekedar pasar mainan anak-anak atau alat kelas 2 untuk ngiklanin dan mendukung industri film bioskop. Enggak, video game itu udah tumbuh jadi industri hiburan terbesar di dunia loh, dan melampaui gabungan pendapatan industri musik dan film box office global. Oleh karena itu, sebuah karakter superhero legend itu berhak mendapatkan sebuah video game yang diperlakukan sebagai karya seni yang mandiri dan bisa dihargai. Jadi, harus punya waktu pengerjaan yang sehat. Nah, langkah pertama yang diambil sama Marvel Games adalah memutuskan kontrak lisensi eksklusif jangka panjang mereka dengan Activision yang dinilai terlalu fokus pada kuantitas produk komersial instannya. Marvel akhirnya kerjasama lagi sama Sony. Jadi mereka itu melakukan semacam pertemuan gitu dan memberikan tawaran yang unik pada saat itu untuk film mereka berikutnya. Mereka pengen Sony untuk memilih salah satu studio terbaik mereka dengan pakai karakter Spider-Man dan bikin universe baru yang terpisah dari komik dan film bioskop, dan meminta Sony untuk bikin game superhero terbaik yang bisa mereka ciptakan tanpa perlu mikirin tenggat waktu perilisan filmnya. Sony akhirnya dengan senang hati untuk menyambut hal itu dan langsung nunjuk Insomniac Studio yang sebelumnya sukses bikin game Ratchet & Clank dan Sunset Overdrive, yang emang mereka tuh terkenal ahli banget buat bikin game mekanik yang bisa gerakin karakter yang cukup dinamis dan punya senjata-senjata unik gitu. Insomniac itu diberikan kebebasan kreatif mutlak dan mereka itu nggak perlu lagi nunggu naskah film dari Marvel Cinematic Universe yang udah selesai ditulis untuk bikin gamenya. Mereka juga nggak capek-capek untuk koordinasi dengan sutradaranya, dan Insomniac akhirnya bisa nulis cerita tentang Peter Parker versi mereka sendiri yang di awal game masih berusia 23 tahun, di mana dia udah jadi Spider-Man selama 8 tahun. Pada akhirnya Insomniac Studio itu mengembangkan game ini yang memakan waktu hampir 4 tahun penuh dan dengan sangat-sangat rahasia. Jadi ketika game Marvel Spider-Man itu akhirnya dirilis secara eksklusif di PS4 pada September 2018, yang dimana belum ada film Spider-Man baru tuh yang tayang ya di bioskop pada saat itu kan, itu bikin orang tuh kaget. Nah, game ini itu sukses luar biasa ternyata dari segala aspek dan tentu dapat pujian juga dari para gamers di seluruh dunia. Dan akhirnya lahirlah sebuah game Spider-Man baru yang bisa dibilang punya kualitas yang sangat-sangat tinggi. Kayaknya kita udah nyerempet tentang pembahasan Insomniac deh. Mungkin kita bakal bahas secara penuh di video lainnya ya. Oke, kita bakal balik lagi ke pembahasan kenapa nggak ada lagi game superhero Marvel yang berhubungan dengan filmnya. Jadi selain faktor ekonomi, industri, dan perubahan strategi korporasi, ada satu alasan fundamental lain yang jarang disadari sebenarnya. Kalau game movie tie-in itu udah nggak relevan lagi di era modern. Alasannya adalah perbedaan mendasar dalam struktur narasi dan bahasa media antara film dan video game. Jadi film bioskop itu dirancang untuk jadi pengalaman audiovisual yang linear, yang padat dengan durasi rata-rata antara 2 sampai 2,5 jam aja. Dalam durasi yang singkat itu, sutradara film harus mampu mengenalkan konflik, ngembangin motif dari musuh utama, terus ngembangin yang namanya climax actionnya, dan menyelesaikan resolusi dari inti cerita. Jadi, struktur narasinya sangat terikat oleh efisiensi waktu. Setiap menit dalam adegan film harus punya fungsi untuk mendorong plot utama maju ke depan. Kecuali kita Christopher Nolan ya maju mundur suka-suka dia. Nah, sebaliknya sebuah video game modern AAA itu dirancang untuk dinikmati dalam durasi puluhan jam, yang rata-ratanya antara 15 sampai 30 jam gameplay. Disinilah permasalahannya yang seringkali menghancurkan game-game adaptasi film zaman dulu. Kalau sebuah studio game itu dipaksa ngikutin plot cerita film yang durasinya 2 jam secara persis ke dalam sebuah game yang berdurasi 20 jam, yang terjadi adalah developer terpaksa ngelakuin yang disebut sebagai padding, yaitu masukin misi-misi sampingan yang biasanya nggak penting, naruh musuh-musuh kroco yang repetitif, atau memperpanjang level pertarungan secara paksa hanya untuk ngisi durasi agar gamenya nggak kerasa terlalu pendek bagi player yang udah ngebayar mahal gamenya. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan pace cerita yang jadi gangguan. Kalau misalkan nih di filmnya ya, adegan Peter Parker yang lari-lari dikejar polisi ya mungkin berlangsung selama 3 menit ya kan. Tapi di gamenya bisa aja tuh dipaksa jadi 1 jam. Dimana ya kita kalau di game The Amazing Spider-Man 2 ya harus ngelawan banyak pasukan SWAT ya kan. Itu monoton banget.
Dengan memisahkan diri dari plot film bioskop, game Spider-Man modern akhirnya punya ruang buat nafas di situ. Tapi balik lagi, kematian tren ini itu bukan hal yang harus ditangisi. Kenapa? Ya justru harus dirayain, karena kita udah kehilangan sensasi main game superhero yang rasanya repetitif. Dan syukurnya industri game udah memahami hal ini juga, yang pada akhirnya game superhero didevelop secara sehat dan gak lagi bergantung sama jadwal rilis versi film bioskopnya. Tapi gimana menurut kalian sendiri? Kalian tuh adalah orang yang rindu dan kangen gak sih sama era-era tersebut? Karena bisa dibilang dengan segala keterbatasan yang ada ya di zaman-zaman dulu, itu banyak game-game movie lain yang sebenarnya unik-unik sih. Menurutku sih gitu. Atau mungkin teman-teman tuh lebih bersyukur dengan arah sistem industri game superhero sekarang yang lebih fokus pada kualitas mandirinya dan gak nyambung sama filmnya. Coba tulis di kolom komentar. Oh iya, nggak lupa juga nih buat teman-teman yang pengen berbagai merchandise bagus-bagus ya, aku udah taruh link di deskripsi di bawah dan rata-rata harganya juga terjangkau. Dan aku mohon kalian bisa klik linknya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe juga channel ini, karena nggak jauh-jauh channel ini akan sering banget bahas pop culture, animasi, dan game, especially superhero. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.